Haram sudah terkonsentrasi jemaah dari berbagai negara. Mereka memanfaatkan waktu untuk sholat fardu langsung di dalam Masjidil Haram. Madinah dan Mekah Arab Saudi menjadi kota suci yang didamkan semua umat muslim di seluruh dunia. Ibadah khusyuk di tempat mustajab sehingga seluruh hajat dikabulkan adalah impian semua jemaah saat berada di Mekah dan Madinah. Pemirsa, meski suhu di Arab Saudi berkisar antara 40 sampai 42 derajat Celcius, tapi karena payung yang ada di sekitar Masjid Nabawi di Madinah Arab Saudi ini, semuanya terasa sejuk. Bayangkan suhu yang begitu menyengat, tapi ada payung-payung yang jumlahnya mencapai 250 buah, membuat jemaah yang ada di sini menunaikan sholat secara nyaman. Masjid kedua yang dibangun Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, selalu penuh jemaah, apalagi memasuki musim haji. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa orang yang mendirikan sholat di Masjid Nabawi akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Masya Allah. Pun dalam masjid ini ada taman surga atau Raudhah, area di Nabawi yang terletak di antara rumah Nabi Muhammad dan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah serta makam Rasulullah. Lokasi ini juga sebagai titik mustajab untuk berdoa. Umat muslim jelas begitu merindukan dan ingin dalam jejak perjuangan Rasulullah SAW. Nah, ketika jemaah berada di Madinah, pandangan saya melihat rasanya tangan tak lepas dari kamera ponsel untuk mengabadikan momen demi momen berada di kota suci ini. Mereka yang kesini jelas ingin menyimpan sebuah dokumentasi pribadi sebagai cerita hidup yang ada. Hampir seluruh area rasanya ingin dieksplorasi jemaah dari berbagai negara. Tak hanya Indonesia yang foto sana sini, tetapi juga jemaah mancanegara serupa. Di pelataran Nabawi pun disiapkan spot foto gratis dan berbayar. Alasan mereka membuat konten di depan Masjid Nabawi karena arsitektur bangunan dan supaya bisa menginspirasi orang lain. Bagus sih sama Masjid Nabawi kan indah banget ya. Apalagi Islami banget. Terus supaya bisa menginspirasi anak muda ya. Untuk datang ke sini, jadi kan lumayan tuh nabung buat bisa datang ke sini. Ada pula yang menilai bahwa konten di Tanah Suci harus lihat lokasi, waktu, dan etikanya. Aura jejak Rasulullah begitu terasa ketika kita tiba di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulunya merupakan rumah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW setelah hijrah di Madinah tahun 622 Masehi. Awalnya, Masjid Nabawi juga digunakan sebagai tempat acara sosial seperti pertemuan masyarakat dan dipakai pula sebagai sekolah agama. Pembangunan masjid terus-menerus digarap. Pada tahun 1909, area di Masjid Nabawi menjadi salah satu area yang terang benderang di Jazirah Arab karena telah menerima pasokan listrik.
Perluasan besar-besaran terus dilakukan. Bahkan ada kubah yang begitu mencolok yang dibangun tahun 1818 oleh Sultan Utsmaniyah Mahmud II dan dicat hijau pada 1837. Sejak itulah kubah tersebut dikenal sebagai kubah hijau yang sampai sekarang eksistensinya masih bisa dinikmati semua jemaah yang ada di Masjid Nabawi, Arab Saudi. Sekarang memang sudah beda. Zamannya serba konten. Siapapun punya hak mengemas gambar atau video jadi tayangan di media sosial pribadi. Ex-personel Benoah menganggap jika semakin banyak kebaikan yang dibuat konten, maka akan menebar manfaat pula untuk orang lain. Ya mungkin memang karena zaman sekarang zamannya konten aja sih ya. Jadi kalau zaman sekarang siapa jadi kontenin ya. Semakin banyak kebaikan yang dikontenin ya insya Allah juga banyak kebaikan buat orang lain. Kemasan konten di Baitullah adalah pilihan setiap individu. Tetapi jika konten tersebut tak tahu tempat maupun adab, sangat disayangkan. Konten-konten itu dibolehkan, hukumnya mubah, ya, ibahah. Jika konten-konten itu konten doa. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku bisa menyusul ke tempat ini. Bisa juga konten-konten inspirasi. Alhamdulillah berangkat haji dihajikan oleh orang tua. Alhamdulillah sudah mengumrohkan orang tua. Tapi kalau konten-konten maaf ya, kadang-kadang ya mau sholat masih sempat videoan, kemudian begitu selesai di videoin lagi cari Hajar Aswad dan yang lainnya. Ini konten-konten yang tidak pantas. Karena ini adalah rumah Allah, adab-adabnya harus diperhatikan. Apalagi kadang-kadang sampai terbuka auratnya, kadang-kadang maaf dengan kalimat-kalimat yang kurang pantas. Padahal ini adalah tempat suci, Baitullah, rumahnya Allah, maka harus memperhatikan adab-adabnya. Dan juga hindari konten-konten yang maaf menonjolkan kecantikan atau kemudian lekuk-lekuk tubuh perempuan dibuat dengan konten-konten yang kemudian menunjukkan itu tabarruj ya. Jadi jangan sampai. Jadi pahami batas-batasnya karena hukum asalnya mubah, boleh. Ketika sedang fokus menunaikan tawaf atau mengingat Ka'bah sebanyak 7 kali, ada pemandangan jemaah yang merekam ke arah Ka'bah, video call bersama keluarga, atau foto dengan latar belakang Ka'bah. Memang tak bisa dipungkiri, ke Baitullah adalah idaman seluruh umat muslim demi menunaikan rukun Islam kelima. Di Indonesia saja, mereka rela antri belasan bahkan puluhan tahun karena minat tinggi dan juga waktu tunggu yang begitu panjang. Siapa yang tak merindukan Ka'bah? Hati ini bergetar dan merinding rasanya saat pertama menatap pusat ibadah umat muslim yang juga dianggap sumbu bumi ini. Semua mata yang melihat rasanya ingin merekam dan dibagikan ke sanak keluarga bahwa dirinya sedang berada di titik kepasrahan umat manusia kepada Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Ustadz milenial yang akrab disapa Kode Muslim menilai, membuat konten di Tanah Suci harus meluruskan niat agar menjadi pahala, bukan dosa. Ya teringat nasihat dari ulama-ulama terdahulu aja bahwa sekian banyak amalan itu bisa jadi besar karena niatnya, dan sekian banyak amalan juga bisa jadi kecil bahkan tidak ada artinya juga karena niatnya. Ya tinggal didoain aja, mudah-mudahan niatnya buat kebaikan lah. Terus kalau belum baik gimana kok? Ya alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Udah doain yang baik-baik aja buat mereka. Kalau Allah udah mau jadi kebaikan, suatu saat followersnya dipakai untuk jadi ngajak kepada ketaatan, ngajak kenalin Allah, nggak ada yang tahu, bisa jadi mereka yang lebih taat nanti. Dan tugas kita mah kalau melihat yang kayak gitu harus jadi pahala aja, entah pahala ngedoain atau pahala ngingetin. Dan yang paling penting pahala jaga hati. Kalau ternyata dia ngerasa nyesel, malamnya tobat, nangis, terus kitanya malah ngegibahin padahal niat merekanya juga baik. Yang maksiat orang yang dosanya kita, wah itu rugi sekali. Jadi Apalagi di zaman sekarang kan komentar sepertinya tidak bisa kita akui loh. Ada yang pro, ada juga yang kontra, pada yang kita nggak sejauh itu berpikir kan ketika membuat konten kodeksi. yang bikin kontennya lurusin niat, yang ngelihat kontennya fokus jadi lurusin niat juga, lurusin
niat biar jadi pahala, karena kalau dua-duanya rugi nggak ada yang untung buat apa tuh. Nah sebentar dah di dunia mah, udah mah kesininya juga belum tentu setiap hari, terus jangan disia-siain. Karena dulu tuh selalu ngingetin, aslinya banyak yang jauh lebih soleh dari kita yang belum bisa berangkat ke sini. Lebih soleh dari saya. Andromeda udah soleh. Oh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sama kok. Jadi kalau ketika kita sadar bahwa banyak yang lebih soleh dari diri ini belum bisa kesini, terus kita yang kesini terus ibadahnya nggak pol-polan, terus saya suka ngingetin berarti for hikmat itu berarti gak maksimal itu. Sedangkan kalau mau ditanya apa sih yang bikin kita bisa diundang ke sini ke tanah suci, ahli ibadah kah, ahli tahajud kah? Kalau mau jujur mungkin nggak banyak yang lebih tinggi amalannya. Kayak udah tugas kita mah gimana caranya ini waktu segini-gininya nggak tahu kapan kuota usianya habis. Yang paling beruntung yang paling banyak amal solehnya. Gitu kemudian ini buat masyarakat Indonesia, kan sekarang banyak teman-teman selebgram gue ya Ustaz, yang memang mereka juga membuat konten bahkan di depan Ka'bah kemudian di sini. Istilahnya terkenal viral itu nggak masalah sebetulnya, karena yang penting cuma satu, dijadikan alat bukan dijadiin tujuan. Karena popularitas sejatinya cuma alat buat kenalin Allah ke banyak orang. Mumpung ada yang nonton, mumpung ada yang lihat, bagus, nggak apa-apa. Tapi toh memang kita meninggal, alhamdulillah nggak ditanya jumlah followernya, tapi ditanya followernya dipakai buat apa. Pintu surga tuh ada 8, tapi setahu saya nggak ada pintu surga buat yang centang biru. Jadi ya udah bismillah. Mudah-mudahan ujian popularitasnya lolos jadi amal soleh. Pesan koordinasi buat jemaah Indonesia di tahun ini. Semoga mabrur terus niatnya, minta tolong terus kepada Allah, selagi di sini berbanyak amal soleh, bicara yang baik saja, berbuat yang baik saja. Sejatinya terutama nanti waktu dalam kondisi ikhram ya, itu nggak akan kelihatan tuh yang mana yang direktur, yang mana yang jabatannya tinggi, yang mana yang milioner. Nggak kelihatan. Punya sepatu puluhan juta pun nggak boleh dipakai, punya topi puluhan juta nggak boleh dipakai, baju ratusan juta nggak boleh dipakai, semua udah kayak begitu. Latihan itu buat di padang mahsyar, sehingga akhirnya walaupun setiap hari kita juga ada dilatih, kepala nih harus tunduk aja setiap hari, sehari minimal 5 kali sholatnya. Nah memang untuk supaya setinggi apapun ya tetap ya kita tuh hamba, pulang ke hadapan Allah sebagai hamba, bukan sebagai siapa-siapa. Mudah-mudahan jadi hamba yang diridhoi kita semua. Sepemikiran, selebriti Ronald Surapraja menganggap membuat konten tergantung niat masing-masing orang. Saya kira sih itu dikembalikan ke hati nuraninya masing-masing ya. Meskipun kan sudah ada larangan di beberapa tempat suci, khususnya di Ka'bah. Kalau yang saya tahu kan nggak boleh di sana kan sekitaran Ka'bah. Jadi kalau mau bikin foto atau video harus agak sedikit di luar. Tapi memang niat itu urusan hati. Kita nggak pernah tahu niat sebenarnya orang membuat konten itu buat apa. Kalau misalnya tujuannya buat syiar supaya bisa memotivasi orang, menginspirasi orang lain supaya bisa berangkat haji atau umroh, saya kira itu baik-baik saja. Tapi kalau misalnya niatnya, kalau alam ada sedikit rasa ingin ria, ingin ujub, ingin sombong, ya kita juga nggak tahu ya. Jadi ya silahkan dikembalikan ke nuraninya aja lah, ke rasanya aja, layak atau tidak melakukan konten seperti itu gitu kan ya. Itu saya kira itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan mengabadikan momen indah gitu loh. Tapi kalau soal diposting atau tidak ya silahkan dikembalikan. Sama sekali lagi, kalaupun mau ya let post aja, ibadah mah ibadah aja dulu, nyetok mah nyetok ya nggak apa-apa, postnya ntar aja. Khususnya jemaah Indonesia kan Kang ya, yang disorot jemaah dunia yang sepertinya lebih apa ya? Wah, jemaah Indonesia ya yang disorot ya, aduh gimana tuh ini ya saya kira jemaah dari negara lain juga ada yang bikin foto atau konten, cuman karena mungkin jemaah Indonesia paling banyak jumlahnya dari semua jemaah seluruh dunia, ya pasti kesorot ya kita. Pesan Kang Ronald buat jemaah calon haji di tahun ini Kang Ronald. Pesannya ya mudah-mudahan semua jemaah Indonesia bisa pergi selamat ya, selama proses ibadah haji juga selamat, pulang ke Indonesia pun selamat, sehat, menjadi haji yang mabrur. Ingat, doanya jangan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat Indonesia.
Menjaga niat dan fokus ibadah dari perjalanan jemaah haji adalah hal penting yang harus ditata. Jemaah haji sejatinya harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, berdoa, berzikir, dan amal saleh lainnya. Saya menemui penceramah dari Masjid Nabawi yang ternyata warga negara Indonesia, Ustadz Ariful Bahri, untuk meminta pandangan soal konten di Tanah Suci. Ustadz asal Kampar Riau ini menyebut hati manusia terlalu lemah sehingga membuat konten berlebihan bisa berpotensi mengurangi amalan di kala beribadah. Kita kembalikan kepada apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu banyak sekali, tapi yang betul-betul berhaji dan berumrah hanya sedikit sahaja. Artinya kita tahu tidak ada orang yang datang ke sini khusus untuk konten. Tujuannya pasti untuk haji atau umrah, kemudian disampaikan dengan konten. Tapi ingat, kita ingin mendapatkan haji yang mabrur, umrah yang mabrurah. Makanya Nabi dikala sampai di miqat di Zulhulaifah, Nabi berdoa dengan kalimat Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, sesungguhnya ibadah yang kami lakukan ini tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Itu Nabi. Nabi tidak mungkin riya, Nabi tidak mungkin sum'ah. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak riya dan tidak sum'ah. Dan salah satu bentuk tidak riya, tidak sum'ah adalah bagaimana kita berusaha menyembunyikan semua amalan yang kita lakukan, terkhusus dikala kita beribadah. Cukup kita yang tahu kalau kita membaca Al-Quran antara kita dengan Allah. Dikala kita tawaf, dikala kita menangis, cukup antara kita dengan Allah. Kalau seandainya kita bikin konten dikala kita tawaf, berarti kita tawaf untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita takut termasuk ke dalam perkataan Umar bin Khattab yang mana tentunya itu merupakan di antara bentuk orang tidak lagi beribadah kepada Allah semata, tapi juga menginginkan pujian dan juga ingin memperhatikan keuntungan dunia, karena memang konten itu biasanya masuk semuanya ke dalamnya, dan kita ingin ibadah ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada yang bilang kata ini bagian dari syiar, kan sekarang udah beda era, beda cara, Ustaz. Ada tanggapan seperti itu juga, Ustaz? Seseorang wajib menyelamatkan dirinya yang pertama kali sebelum orang lain. Jadi seseorang harus bertanggung jawab terhadap dirinya dulu. Karena orang yang mengatakan dirinya ikhlas, merekalah yang ria sesungguhnya. Pembimbing ibadah haji Ustadz Muhammad Hafiz menyarankan agar jemaah yang ke Tanah Suci harus fokus ibadah dan menghindari membuat konten yang berlebihan. Dari pengalaman yang ia alami, banyak juga jemaah yang nekat live media sosial padahal sedang tawaf. Belum lagi jemaah menelpon keluarganya di depan Ka'bah yang bisa mengganggu kehusukan jemaah lainnya. Datangan kita ke kota suci ini adalah untuk beribadah, ya, untuk melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa membedakan mana berwisata, mana beribadah. Sekedar mendokumentasikan untuk kepentingan pribadi boleh, tapi tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan, satu, efeknya mengganggu orang. Yang kedua, sangat mungkin bisa merusak ibadah kita. Ketika kita posting ini ke media sosial, lalu ada orang yang memuji, ada orang yang kagum, lalu muncul rasa senang di hati kita dengan pujian itu, rusaklah ibadah kita. Karena itu adalah sum'ah. Maka hindari posting atau konten berlebihan di dalam ibadah kita selama kita berada di Tanah Suci, baik umroh maupun haji. Masya Allah. Ada pengalaman mungkin Ustadz selama ini Ustadz sebagai... Ya, memang saya pribadi sering sekali melihat orang-orang Indonesia, ya, secara khusus ya, terlalu berlebihan, terutama ketika mereka berada di pelataran Ka'bah. Jadi mereka mengabadikan momen. Lalu mereka kadang juga saya pernah melihat ada yang live Instagram ketika sedang tawaf gitu kan. Nah ini kan sebenarnya merusak kekhusyuan. Udah lagi mereka tidak konsen dengan doanya, mereka sibuk dengan follower Instagramnya. Entah apa dasar pemikirannya mereka harus live Instagram ketika sedang tawaf. Belum lagi di depan Ka'bah mereka telepon keluarganya, lalu mereka minta berdoa. Ayo berdoa, ayo kita aminkan depan Ka'bah. Wallahu alam apakah ini nilainya sama dengan doa di depan Ka'bah, tapi tentu ini mengganggu orang-orang yang ada di sekitar mereka. Semua memang tergantung niat masing-masing individu. Isi hati konten di Tanah Suci semata adalah urusan jemaah dengan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia ingin menebar kebaikan atau malah berlebihan yang berdampak pada
sirnanya amal yang dilakukan. Semoga kita semua bisa menilai dan tahu kadar diri, karena sesungguhnya kita akan kembali dengan pertanggungjawaban amal dan perbuatan pribadi.